Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Hai teman-teman semuanya, salam sehat dan bahagia selalu ya. Bertemu lagi dengan saya di Keniko Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan Alam Sukawati Buddha Amitabha part ke-13. Di sini saya akan membahas yaitu adanya garansi atau jaminan di tiap tekad Buddha Amitabha ya. Jadi sebelum saya memulai, silakan like, subscribe, komen, dan share ya. Oke teman-teman semuanya, pada awal saya akan membacakan beberapa tekad dari Buddha Amitabha. Jadi kita bisa tahu kok ada garansinya di mana gitu ya. Baiklah, tekad pertama ya. Tekad tanpa tiga alam buruk. Apabila aku menjadi Buddha, sedangkan di negeriku masih terdapat alam neraka, setan kelaparan, dan binatang, maka aku tidak akan meraih pencerahan sempurna. Kemudian tekad kedua ya. Tekad tidak terlahir kembali di alam buruk. Apabila aku menjadi Buddha pada saat usia kehidupan para makhluk atau dewa di negeriku telah berakhir, namun masih bisa terjatuh ke tiga alam buruk, maka aku tak akan meraih pencerahan sempurna. Tekad ketiga ya, tekad penghuni bertubuh emas ya. Apabila aku menjadi Buddha, tubuh para dewa atau penghuni di negeriku tidak berwarna emas sejati, maka aku tidak akan meraih pencerahan sempurna. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya, setiap Buddha Amitabha mencanangkan tekadnya. Di sini ada total 48. Namun tidak semuanya saya bisa baca semua ya, karena kita menghemat waktu juga. Dari 3 tekad yang saya baca, itu di tiap tekadnya ada mengandung satu jaminan ya, jaminan atau garansi yang diberikan sama Buddha Amitabha, yaitu jika tekad tersebut tidak terpenuhi, maka Buddha Amitabha tidak akan meraih pencerahan sempurna ya. Pencerahan sempurna itu berarti beliau tidak akan mencapai kebuddhaan ya. Jadi ini tekad yang luar biasa sekali. Ketika Buddha Amitabha mencanangkan tekad, beliau dengan welas asih ya melihat semua makhluk ya, agar gimana ya caranya menyelamatkan semua makhluk, akhirnya mencanangkan tekad yang luar biasa ini, plus disertai dengan garansi. Kita ambil contoh saja ya, misalnya pasangan ya, suatu pasangan ya, si pria berjanji kepada si wanita, misalnya saya akan menjaga kamu seumur hidup misalnya, atau saya akan cinta kepada kamu ya, gimana kan, itu kan satu tekad juga ya, satu sumpah tekad. Namun kita masih bertanya-tanya, apakah ada konsekuensinya apa jika si pria ini tidak memenuhi keinginannya, apa jaminannya gitu, apa garansinya, konsekuensinya apa gitu. Juga ada yang mencanangkan sumpah atau janji, saya akan menjaga kamu hingga tua ya, tetap setia hingga tua. Jika tidak setia maka aku rela disambar geledek. Nah itu kan ada konsekuensinya, yaitu kalau dia tidak memenuhi tekad sumpahnya, maka si pria itu akan disambar geledek, itu konsekuensinya. Atau jika saya akan menjaga kamu hingga tua, jika saya tidak memenuhi janji saya maka saya akan jatuh ke neraka. Nah ini ada konsekuensi ya, konsekuensi atau garansi dari si pria ini. Nah ini hanya contoh manusia biasa, apalagi seorang bodhisatwa agung ya, bodhisatwa yang mahasatwa ya, yang telah mencanangkan tekad ini bukan main-main punya. Jadi nggak sembarangan ngomong ya, apalagi Buddha Amitabha juga nggak main-main ya. Jadi beliau mengatakan jika tidak tercapai maka beliau tidak akan mencapai kebuddhaan. Jadi beliau mengorbankan kebuddaannya
demi menyelamatkan semua makhluk. Ya, dalam ajaran Buddha, pencapaian kebudayaan itu adalah yang tertinggi ya. Jadi beliau sampai mengorbankan kebudayaannya ini ya. Ini luar biasa. Jadi kalau misalnya seseorang mau mencapai kebudayaan itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa ya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan waktu, mengorbankan istri, anak dan lain-lain sebagainya, orang-orang yang dicintai ya. Bahkan dirinya sendiri juga dikorbankan, dan juga perlu waktu sampai bertahun-tahun, berjuta-juta tahun, bermiliar-miliaran tahun, triliunan tahun, berjuta-juta kalpa tahun untuk mencapai kebudayaan. Bisa kita bayangkan ya, berapa usaha yang dilakukan untuk mencapai kebudayaan tersebut ya. Jadi kebudayaan itu melebihi nyawa bodhisattva itu sendiri ya. Jadi melebihi dari nyawanya, melebihi dari semuanya. Jadi kebudayaan itu adalah pencapaian tertinggi ya. Jadi kalau misalnya Buddha Amitabha sampai mengorbankan pencapaian kebudayaannya demi menyempurnakan tekad tersebut, itu benar-benar adalah suatu garansi jaminan dari Buddha Amitabha. Kita sering lihat orang bersumpah ya, tapi kadang tidak ada disertai jaminan garansi konsekuensinya apa. Tapi di sini di 48 tekad yang tadi saya baca, tiap tekad tersebut mengandung konsekuensi, garansi, jaminan dari Buddha Amitabha ya. Buddha Amitabha melakukan ini karena cinta kasihnya yang begitu besar, belas asihnya yang luar biasa ya kepada kita tiap makhluk. Jadi memberikan kita rasa aman ya. Kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu ya. Kalian aman, optimis gitu, memberikan rasa aman, garansi. Kalau misalnya kalian sudah sesuai menjalankan dharma ya, sesuai tekad Buddha Amitabha, masih ragu, masih merasa kok bisa berhasil nggak ya atau apa ya, nah kita kembali lagi ke tekad Buddha Amitabha. Sedangkan Buddha Amitabha sudah mencapai kebudayaan, jadi beliau, tekadnya beliau itu sudah sempurna. Jadi apapun yang kita lakukan sesuai tekadnya pasti tercapai. Jadi itu adalah satu garansi dari Buddha Amitabha. Karena kenapa beliau sampai mengorbankan kebudayaannya sendiri demi kita semua. Jadi teman-teman yang nyinfo, agar tidak perlu ragu lagi, tidak perlu takut ya, khawatir ya, nanti tidak berhasil bagaimana, gimana, nanti pas saya menjelang ajar Buddha Amitabha tidak datang bagaimana, gimana. Ini tidak perlu ragu, kembali lagi baca tekad Buddha Amitabha ya. Jadi Buddha Amitabha setelah beliau bertekad, beliau juga memberikan garansi berupa, jika saya tidak tercapai ini, maka saya tidak akan mencapai kebudayaan. Jika apa yang saya tekadkan tidak tercapai, maka saya tidak akan mencapai kebudayaan. Jadi Buddha Amitabha mengorbankan pencapaian kebudayaannya demi kita semua, demi penyempurnaan dari tekad beliau ya. Tekad beliau itu yaitu menyelamatkan semua makhluk di segala penjuru alam ya. Demikianlah ulasan hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu hidup beruntung, sehat dan berbahagia. Semoga kita semua bisa mengondisikan diri kita untuk bertekad terlahir di alam Sukawati. Marilah kita berdoa untuk mencanangkan tekad ke alam Sukawati. Jika ajalku tiba, semoga semua rintangan lenyap, bertemu Buddha Amitabha terlahir di alam Sukawati. Jika ajalku tiba, semoga semua rintangan lenyap, bertemu Buddha Amitabha terlahir di alam Sukawati. Jika ajalku tiba, semoga semua rintangan lenyap, bertemu Buddha Amitabha terlahir di alam Sukawati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha.